Joblin Store. Ini katanya adik-adik terkenal banget kayaknya. Ya. Dulu saya berada toko sambil juga. Iya, iya. Akhirnya saya wisuda tahun 2000. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma, karya siswa di Wisma. Nah, kali ini kita kembali kedatangan tamu istimewa dari kalangan alumni. Kali ini kita kedatangan tamu Kak Agus Mahardika. Ya, betul. Oke, nanti Kak Agus ini akan sharing sama kita masalah bisnisnya, masalah bagaimana beliau waktu SMA. Nah, Kak Agus, kenalkan dia dulu, nama lengkapnya siapa, tamatan tahun berapa, dan dulu jurusan apa? Silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Iputu Agus Mahardika. Saya berasal dari Desa Canggu. Saya angkatan ketiga di sini tahun 2007. 2007 ya. Terus Dulu saya kelas 3 IPA 1. 3 IPA 1 ya. Oke. Kak Agus, gimana kabarnya, sehat? Astagfirullah, sehat. Terima kasih. Oke. Bu. Gimana sehat? Saya juga sehat banget hari ini. Syukur, mudah-mudahan terus sehat ya. Di masa Semoga pandemi sehat. ini kita kayak sehatnya udah syukur ya. Ya, itu yang paling penting. Iya, itu yang paling penting. Nah, Agus sendiri sekarang sudah kerja atau gimana? Sekarang sih kalau dibilang kerja ya kerja sih Bu, Kerja. ya. Sama Tapi orang atau punya usaha nih? Kebetulan, bukan kebetulan sih ya. Ini memang saya rintis dari Hmm. awal. Jadi saya sebagai founder sekaligus owner dari fashion store. Fashion store apa nih nama brandnya? Fashion Brandnya itu namanya Joblin Store. Joblin Store. Oke. Ya. Ini katanya adik-adik terkenal banget nih. Kayaknya yang nonton juga pasti kebanyakannya tahu ya. Oke. Saya sendiri malah nggak tahu dulunya. Gue adik-adiknya yang bilang ini ada kakaknya yang punya Joblin Store. Saya nggak tahu juga apa tuh gitu. Kalau itu adalah brand ya. Oke. Itu Brand. bergerak di bidang apa tuh? Kita bergerak di bidang fashion sih, Bu. Jadi kita Fashion menyediakan cowok-cewek. cowok-cewek di toko kita yang lagi satu. Kan kebetulan ada 2 toko juga. Ada 2 toko. Kalau yang toko Joblin ini memang khusus menyediakan pakaian untuk cowok semua. Cowok semua. Oke. Kisaran maksudnya rentangan umurnya berapa biasanya pasarannya? Apakah remaja atau dewasa atau gimana? Kita sih Spesifikasinya. berusaha ya buat untuk kalangan semua orang sih Semua bisa. kalangan ya. Jadi kalangan menengah ke bawah bisa, Mm-mm. menengah ke atas pun juga oke. Karena Oke. kualitas kita yang selalu kita jaga. Oke, Gitu. berarti ini brandnya ini Agus baru rintis atau sudah ada lama nih? Brand itu sebenarnya nama brand itu sudah ada sih ya dari tahun 2006, tetapi saya baru buka tokonya itu tahun 2010 Oke. dibantu oleh seorang teman yang memang teman dekat, teman Mm-mm. baik juga. Halo Kamer, halo Adik, Oh, kasih. iya oke. sudah membantu saya di awal Uh-uh. perjuangan memang di tahun 2010 itu Mm-mm. untuk buka toko dan untuk pertama kalinya bisa bikin baju, Iya. celana dan jaket. Oh, artinya waktu itu sudah benar-benar dirintisnya di tahun 2010. Brandnya 2010. sudah ada 2006, tapi kemudian 2010 dibuka tokonya Ya. gitu ya. Waktu itu Agus sudah kuliah tamat atau belum tuh? Tahun 2010 belum. Belum. Itu kuliah di mana? Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana Oke. di reguler. Oh, jatuhnya jadi buka fashion store. Oke. Awalnya itu saya pengen banget sih Bu, Mm. pengen banget jadi lawyer atau enggak jadi notaris memang cita-cita saya. Terus kenapa endingnya jadi buka toko gimana? Saat kuliah itu Uh-uh. saya pas buka toko kan sambil kuliah juga. Sambil kuliah ya. Akhirnya saya wisuda tahun 2011. Saya pikir-pikir lagi karena usaha ini kan udah jalan ya Bu Iya, ya. udah jalan. Udah saya perjuangkan sekian lama juga dengan perjuangan yang sangat berat memang. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak lanjut untuk ngambil S2-nya. Oh, artinya Jadi, stop di hukum aja gitu. Tapi termasuk hebat ya karena meneruskan. Banyak juga kan yang kayak gitu artinya udah ada usaha, ada stop deh kuliahnya gitu. Tapi kamu itu kenapa kok nerusin kuliah lagi, lanjut sampai habis? Kenapa nggak udah deh usahanya aja gitu? Kenapa nggak gitu? Nanggung juga sih Bu ya, karena kasihan juga kan orang tua sudah membiayai waktu itu. Itu ya. Saya pikir juga bapak tamatan SMA, ibu juga yang sama. Pasti ada rasa moral ya sebenarnya. Pengen sih lebih sedikit lah membanggakan mereka. Minimal gitu. ada yang dibanggakan bahwa dulu bapak SMA, sekarang anak kuliah gitu Ya, dan benar. tamat. Kira-kira begitu. Iya gitu ya. Pasti rasanya itu sih yang paling banyak ya faktornya ya. Meskipun pada akhirnya kamu berkiblatnya sekarang di usaha, Ya, bukan di di usaha. sana ya. Nah, dulu waktu SMA kalau nggak salah Agus kan juga ikut organisasi ya?
Ikut. di OSIS ya. Ikut. Saya aktif banget di Aktif banget ya, organisasi. soalnya saya juga begitu, soalnya sering jarang di kelas nih. Ini jarang banget di kelas. Sampai saya tanya, Agus sebenarnya maunya gimana? Sekolah apa gimana gitu. Padahal memang orangnya aktif gitu. Dulu Sangat apa aja dulu ya kegiatannya Agus ya, banyak sana OSIS apa lagi ya waktu itu ya? Di tahun pertama itu waktu kelas 1 Ibu ya, Heeh. saya ya ikut lah gitu. Lamar jadi anggota OSIS, jadi waktu itu jadi seksi bidang 2 yang Iya. Bela negara ya? Heeh. Iya. itu ngajarin orang latihan Iya. kayak gitu. Habis itu di tahun kedua saya dipercaya jadi wakil ketua. Wakil ya waktu itu ya. Oke, berarti yang handle artinya kerjaan semua waktu itu. artinya pada prinsipnya waktu itu Agus aktif sekali di sekolah. Nah, itu ngebantu nggak sih Gus, artinya setelah waktu itu sibuk-sibuknya kayak gitu, itu membantu nggak sih setelah kamu tamat SMA dan terjun ke dunia nyata, entah ke dunia kuliah ataupun dunia usaha, itu ada efeknya nggak sih ikutan organisasi? Kalau saya pribadi ya Ibu ya, kalau organisasi di sekolah itu OSIS terutama, itu jadi basic saya untuk bisa bergaul dengan orang. Itu poin yang pertama. Iya, Saya berani komunikasi berbicara ya. dengan orang lain, kenalan baru juga, apalagi ketika bertemu dengan supplier seperti itu. Jadi saya bisa meyakinkan orang itu karena saya sering ngobrol kan, sering berinteraksi juga di sekolah. Saya bilang saya bisa meyakinkan supplier itu bahwa kita ini serius bekerja. Oke, artinya Jadi mereka komunikasi jadi lancar ya karena itu yang begitu ya. Apalagi Gus yang selain teknik komunikasi? Mental apa sih yang paling kalau mental itu pasti Bu ya, mental, tapi mentality kita itu digojok lagi. Iya, pasti. setelah dunia nyata. Tapi dasarnya kita punya. Poinnya itu kita ada punya ya. basicnya. Iya, oke. Nah, artinya waktu itu menjadi dasar Agus ketika terjun ke dunia nyata. Gitu. Saya kuliah pun karena memang ambil jurusan hukum itu. Pasti ada banyak karena kan? saya aktif di organisasi OSIS kan. Di kampus juga saya aktif juga. Aktif otomatis sih gitu ya biasanya ya. Saya ikut di anggota senat juga. Saya juga dapat di tahun kedua itu, tahun ketiga saya dapat kesempatan jadi ketua BEM, ya, Badan Perwakilan Mahasiswa waktu itu. Bukan di gininya, bukan di eksekutifnya bukan ini ya, artinya di legislatifnya. Artinya benar-benar banyak mendasari akhirnya ketika sudah kita aktif di SMA ya. Benar. Nah, oke, setelah akhirnya tamat kuliah dan akhirnya meneruskan usaha. Pasti tuh orang kan ada pasang surutnya ya. Berarti dari tahun 2010 ke sekarang kan sudah hampir 11 tahun ya. 11 tahun ya otomatis ya. Sudah 11 tahun. Itu brand yang tidak dibangun dengan semalam otomatis kan. Ya, ini benar. Coba deh diomongin suka dukanya nih. Waktu sukanya kan udah jelas ya, apa pasti itu semua kan bilang oh itu keren apa, tapi dukanya yang Agus rasakan sebagai seorang owner apa sih yang duka yang paling besar waktu itu? Di awal ya Ibu ya, saya cerita sedikit. Ini di awal memang banyak sekali yang meragukan karena memang kan dikenal saya ini orangnya mungkin ya orang lihat saya tuh agak kurang atau bagaimana begitu, tapi maksudnya kurang secara kurang meyakinkan karena bisa nggak ambil kerjaan nih si orang ini gitu, bisa nggak mandiri, banyak yang meragukan gitu ya. Karena saya dianggap mungkin karena anak tunggal dan lain sebagainya juga, tapi di awal itu saya meyakinkan diri bersama istri juga. Itu udah nikah waktu itu? Sudah nikah, menikah. Oke, terus saya coba komunikasi dengan istri juga, dengan orang tua juga. Saya mau buat usaha ini. Awalnya sih ragu-ragu juga. Semua pasti orang tua pun ya, ragu waktu itu, tapi saya meyakinkan mereka 1 tahun setelah perjalanan buka usaha itu, sampai saya wisuda, saya bisa wisuda dengan biaya sendiri waktu itu. Itu pembuktian banget tuh akhirnya kan. Dan akhirnya di tahun 2011 setelah wisuda itu, saya memantapkan diri untuk artinya emang dibuktikan dulu kan ya. Berarti waktu itu setahun itu struggling dong, maksudnya orang tua pasti nanya gimana omsetnya, gimana apa, istri juga pasti tegang juga kan nungguin bisnisnya gimana waktu itu. Bukan tegang juga gimana ya jelasinnya. Istri mensupport saya di rumah dengan jagain anak. Iya, itu bentuk support istri. Ya. Kalau orang tua selalu bantuin saya itu nanyain seperti apa kabar saya, sudah makan atau belum. Artinya itu caranya menjaga beda-beda ya. Bukan pasti. Mereka ngejudge itu bukan. Mereka lebih ke menjaga. Oke, pasti. Itu aja. Artinya bentuk support orang tua, otomatis biarpun mereka ragu-ragu pada akhirnya mensupport ya. Support. Iya, biarpun seandainya awalnya ragu-ragu gitu ya. Mungkin juga mereka akhirnya mensupport karena melihat kamu serius ya gitu. Karena ngelihat saya tuh dari pagi saya kuliah, habis itu sore saya sudah jualan karena bukanya baru bisa sore kan. Iya. Artinya kesungguhan itu yang jadi mungkin buat kalian di rumah nggak bisa minta support doang ya, pasti harus ada pembuktian juga harus, gitu ya.
Karena jika ingin diakui, Iya, prestasi harus kita lihat kasih lihat prestasi kita dulu. Iya, benar. Kayak gitu kira-kira. Selama 11 tahun ini pernah nggak ngalamin, sebelumnya pandemi saya bilang ya, pernah nggak ngalamin kolaps? Maksudnya benar-benar yang sampai nol penjualan apa segala macam. Kalau nol penjualan sih enggak sih Bu ya. Astongkara ya. Kita di Bali ini saya disupport juga sama teman-teman. Teman-teman kan banyak punya teman juga. Ada itu yang datang, akhirnya ya support secara tidak langsung juga. Saya berterima kasih sekali sih sama teman-teman juga yang mau support. Pernah sih gini di tahun 2014 kayaknya itu, karena penjualan sangat jauh anjlok gitu. Bukan anjlok, ini peningkatan penjualan itu 1 bulan itu tinggi sekali Bu. Oh gitu, saat tinggi-tingginya justru nih. Ini saya melihat kesempatan yang besar sekali di situ. Namanya masih muda, ego masih tinggi. Dengan punya modal, punya modal yang sudah lumayan, disitulah timbul agak ego sedikit. Iya, akhirnya gimana waktu itu? Waktu itu saya memproduksi barang hampir sekian puluh ribu. Saya bikin barang untuk mempersiapkan selama ada hari raya juga waktu itu. Akhirnya over limit. Oh, jadi uang saya terkuras semua. Diam di situ jadinya duit. Jadi barang dong. Jadi barang tapi memang kebanyakan. Artinya harus yang modal bisa masih diam, tapi akhirnya kamu full putar semua. Bahkan pengusaha pun masih punya ego ya. Artinya masih punya rasa kayak bisa kayaknya nih gitu ya. Ego itu kan timbul karena memang dasar kita belum pernah sampai bisa. Itu Bu, biasanya yang bikin kita di posisi ego kita. Tapi dari ego itu saya bersyukur ya. Iya. Saya bisa belajar sekali di sana. Nah, saat itu setelah kamu lewati nih prosesnya, apa yang kamu pelajari sekarang yang bisa kamu share sama adik-adiknya? Seberapapun pintar kita mencari uang, kita bekerja, berprestasi kita di tempat kerja, terutama itu, jangan pernah sekalipun sombong. Nah, itu sih. Sombong itu adalah awal dari kehancuran. Iya, bener sih. Kalau udah ngerasa kayak bisa dikit nih langsung deh itu ya. Itu biasanya. Itu pengalaman pribadi saya sih. Habis itu setelah saya juga merenung juga, ngobrol sama istri juga. Waktu itu saya nggak boleh ditanya sama orang waktu selama pasti begitu 6 bulan, 6 bulan, pasti 6 rasanya tuh kayak drop banget ya waktu itu. Nah, tapi saya bertahan waktu itu, saya percaya, saya yakin bisa pasti melewati. Bisa. Lalu akhirnya setelah itu get up-nya lagi karena apa? Artinya bangun lagi itu bagaimana? Karena penjualan kita masih oke waktu itu. Penjualan kita memang target kita tidak tercapai, tapi jualannya juga tetap jalan, tapi nggak dapat target aja gitu. Jadi kita nggak bisa nutup utang itu waktu itu juga. Iya benar, pasti itu masalahnya itu, ya. Terus kayak gitu jadinya. Mundur jadinya itu aja sih memang, tapi memang over limit waktu itu. Oh gitu. Karena memang tinggi sekali ongkos produksinya, iya benar-benar. Tapi akhirnya waktu itu terlewati. Tentunya pasti kunci pertamanya adalah bertahan ya. Artinya tidak sekedar tiba-tiba langsung stop, udah deh, bosan gitu kan, nggak bisa begitu ya. Pengusaha pasti harus cari jalan setelah itu gitu ya. Saya sih orangnya itu harus, kalau sama supplier atau teman kerja gitu, saya harus jujur memang. Jujur, saya itu komit orangnya. Dan yang paling penting itu saya fokus sama kerjaan saya. Artinya apapun yang kamu kerjakan ya udah harus saya nggak bisa diganggu kalau fokus. Itu ya. Artinya itu yang membuat kamu hanya melewati 2014 lewat. Nah, 2016 awal saya sudah mulai bangkit lagi. Artinya itu juga butuh proses ya, bangkitnya itu juga butuh proses. Jadi nggak seketika langsung kayak balikin telapak tangan ya. Terutama di mental sih. Mental sebenarnya ya pasti ya. Kalau mungkin kalau usahanya kan ada yang membantu jalankan gitu berarti bisa. Tapi kita ngebangun diri itu ya pasti begitu. Dan setelah itu pandemi sekarang nih. Pandemi. Gimana? Ini hal yang sangat ya Bu ya? Sangat banyak diperbincangkan. Iya, itu ngaruh banget dong sama usaha kamu sekarang, karena basicnya kan itu penjualan juga sama orang kan, dan itu bukan barang esensial kan ya, jadi pasti agak ini terasa nih. Esensial, apalagi sekarang kita udah nggak bisa buka kan. Iya. Di awal pandemi itu saya merasakan bakal kayak gimana ini ya. Dalam perjalanan beberapa bulan penjualan memang turun drastis, hampir 50% penjualan waktu itu, tetapi staf saya juga bingung waktu itu. Gimana nih? Kak, gimana nih? Saya dirumahkan atau enggak gitu, karena pasti pada takut ya waktu itu. Tapi saya yakinkan mereka waktu itu, kalian pokoknya tenang aja. Saya akan berusaha. Kita sebagai tim itu kita harus berusaha. Kita biar bisa bertahan aja di posisi yang sekarang. Akhirnya 3 bulan yang sangat sulit, 3-4 bulan yang sangat sulit itu kita lewatin. Mereka tetap saya gaji dengan gaji normal, tapi bonusan nggak ada gitu lah istilahnya ya. Gaji mereka tetap
Jadi mereka masih bisa hidup di Denpasar waktu Iya, itu. masih bisa. Itu yang ingin saya jaga sekali memang di masa pandemi ini. Menjaga agar pegawai ini tetap ini bareng sama kita Iya, ya, dan tetap tetap bareng bisa sama kita. makan. Kasihan juga kan Iya. merantau bagaimana. Nah, samping itu juga pas pandemi ini saya belajar banyak sih Bu ya. Karena ternyata kita nggak bisa mengandalkan ekonomi lokal itu hanya dari pariwisata aja. Bener Jadi banget. ada kesempatan, ada peluang di sini yang bisa kita bisa lihat kita gitu. ambil, Bahwa nggak hanya- kearifan lokal kita, ekonomi kita, Banyak. lokal kita di sini bisa kita olah Bisa. sebenarnya. Ini Asal ngerti nih sekarang nih. asal toko kita masih bisa buka lah Ibu ya. Iya itu. Cuma itu lah sekarang kan mudah-mudahan dengan segala macam hal ini ya, karena memang meningkat sekali kan sekarang jumlahnya. Kita pun sebenarnya semua serba ketakutan. Iya Misalnya sih. secara mental kita diserang, ekonomi juga sedang begini. Ya harapannya mudah-mudahan tidak ada lagi penutupan toko dan kita bisa tetap usaha lah, paling tidak dulu ya, usaha aja paling Intinya tidak. itu. Karena gini ya Bu ya. Ini sesi curhat mungkin. Sesi Iya, curhat para Nggak apa-apa, pengusaha yang mungkin sedikit bisa saya sampaikan ya. Kita ini di sektor non esensial ya Bu ya. Iya. Kita itu apa ya? Bukannya kita merendahkan sembako dan sumbangan. Bukan itu. Kita nggak perlu sumbangan itu sebenarnya. Cuman kita butuh ruang untuk jalan aja mungkin ya yang kan, bisa butuh ruang kita untuk itu. sebenarnya kalau dikasih ya oke, kalau nggak pun kita nggak membutuhkan itu. Kita nggak membutuhkan sembako, kita nggak butuh. Masih ada sebenarnya yang lebih membutuhkan itu lebih gitu ada. loh. Cuma poinnya segala permasalahan kita, segala keperluan kita di toko, di rumah dan lain sebagainya itu hanya bisa kita lewati dengan buka toko. Iya, Itu benar. poinnya. Itu aja poinnya sebenarnya. Bagaimana caranya sekarang agar kita sama-sama saling memahami. Semoga saja Ya. juga dengan ini mudah-mudahan orang juga yang bandel-bandel udah mulai berpikir juga nih. Ini kan meningkatnya kan juga karena banyaknya orang-orang yang tidak taat sama protokol, masih ngumpul-ngumpul di warung kopi padahal sudah nggak boleh dan sebagainya. Itu ya kadang-kadang akhirnya yang dampak nggak cuma satu orang yang kena, itu sektornya semua ya. Mudah-mudahan ini saling jaga. saling jaga. Kalau Anda menjaga di sana, di sini pun juga pasti semua akan terjaga. Ya, Karena mudah-mudahan segera. di sektor ini pun juga banyak sekali orang-orang yang bergantung. Jadi sangat banyak sekali orang bergantung. Kalau sekarang kita ngomongin cuma pariwisata pasti kacau. Ini buktinya masih ada bertahan kan, orang-orangnya semua sudah benar-benar berusaha gitu ya. Jadi ada istilah orang Bali itu masih ada agatnya lah Ibu. Iya, selalu Pandemi ada ini agatnya. Selain juga mengajarkan banyak hal untuk bertahan dan lain sebagainya. Iya. Yang paling penting itu juga kita diajarkan untuk lebih kreatif. Iya benar. Jadi Lebih kreatif lagi. daripada kita pusing ribut, mendingan kita cari jalan untuk apa nih biar bisa bertahan gitu ya. Inilah istilah ikan loncat dari Iya. dari zona nyaman. Pokoknya lompat kemana yang penting bisa hidup. Yang Nah penting bisa kemudian sekarang di masa pandemi ini tokonya gimana berarti? Apakah masih tetap bisa gaji karyawan atau harus ada yang diliburkan dulu karyawannya nih? Kita masih tetap menerima order online juga. Order online. Ya, Betul ya, ada ini online Instagram, aja. ada apa ya. Jadi Nanti ada kita beberapa akan customer yang tag order. ya Instagramnya di sini, apa Instagramnya nanti siapa tahu ada di rumah lagi yang butuh sesuatu, kan bisa aja awalnya nggak butuh, saya lihat jadi butuh kan gitu ya. Oke. Siapa tahu tertarik gitu. Benar. Terus Ya, staff masih kita standby ini toko, tapi di dalam toko hanya melayani online ya, kita aja. foto-foto aja dan lain sebagainya. jadi kreatif kan ya akhirnya. Ya lebih kreatif. Di situ nggak lebih- dikasih kesini nih gitu jadinya ya. Harus berinovasi terus, Iya. mengikuti perkembangan zaman. Artinya nggak mandek di situ aja gitu benar, ya. benar. Nah, artinya sekarang sudah pandemi. Nah, untuk kedepannya apa yang targetnya Agus nih? Selain Target. setelah kita pasti optimis nih, kita bakal keluar dari pandemi. Nggak mungkin kita akan di pandemi selamanya. Setelah keluar dari sini Agus mau ngapain dengan usaha ini? Ataukah pengen usaha baru atau gimana? Ya. Harusnya sih tahun ini sudah mulai berjalan sih perencanaan kita. Saya bersama istri juga. Kita ada beberapa perencanaan ya, buka toko lagi kayak gitu. Kita mau ingin buka cabang di daerah juga. Mungkin sekitaran Sekarang tokonya di mana sekarang toko? di Jalan Raya Gunung Sanghyang. Oh, berarti di Denpasar ya? artinya? Satunya di Denpasar karena daerah perbatasan. Oh kan iya, itu. Gunung Sanghyang tuh Denpasar satu, sama Badung ya. satu, Iya, gitu. benar-benar. Terus Jadi pengennya sih kalau bisa ada rezeki nanti kita ingin buka cabang buka cabang. di Oke. Denpasar dan di daerah. Pengen ngerambah nggak sih, apakah ke industri anak-anak mungkin, babies clothing atau apa gitu, ada nggak sih rencana Kalau seperti itu, ada melebarkan pasti, sayap harus begitu? harus kita harus berinovasi terus kan, karena kebutuhan orang itu kan yang datang ke toko kita Kan itu beda-beda variatif, iya, benar. bervariasi sekali. Jadi kalau
kalau bisa kita menyediakan apa yang mereka mau. Kan bagus gitu. Ya biarpun untungnya sekarang harus tipis, iya, ya nggak apa-apa juga. Yang penting toko gitu. kita masih bisa eksis, masih tetap dikenal. Iya. Jadi orang tuh kalau mau perlu apa, oh toko sana aja semua ada gitu ya. Jadi yang paling penting selain kita menyediakan barang, yang paling harus diingat itu gini, kalau kita buka toko, selain memang harus barang kita bagus dan berkualitas ya, pelayanan juga harus bagus. Benar. Pelayanan kita harus ramah. Toko kita itu diusahakan biar bersih, display kita rapi. Jadi orang tuh seneng buat datang ke toko kita. Jadi nggak cuma sekedar udah terkenal nih, udah biasa aja. Padahal justru itu akan jadi bagian dari image-nya. Ya, itu image-nya brand kamu kan nanti tokonya enak, kemudian semuanya bagus, rapi kan gitu ya, bersih kan gitu. Dan pelayanan juga ramah. Harus ramah. Iya benar, oke. Karena kalau kita sendiri kalau belanja kita sama kan, pasti pengennya diramahin juga kan. Diramahin gitu. Oke, benar. Nah sekarang sekian banyak hal yang sudah Agus sampaikan. Nah kita pengen dong Agus kasih poin-poin nih, apa-apa aja nih yang bisa. Nah banyak sekarang ada di luar sana yang kebingungan. Saya mau kuliah apa ya? Atau saya mau kuliah atau kerja ya? Atau gimana gitu? Saya ngapain ya kalau saya diam gitu? Nah sekarang saya pengen dong Agus kasih tips dan trik. Dulu kan Agus menikahnya muda, kemudian kuliah sambil kerja, artinya sambil merintis sebuah usaha. Jadi semua itu apa yang Agus bisa simpulkan buat adik-adik, mungkin yang bisa nanti membantu mereka memilih sesuatu gitu ya. Pesan saya gini aja sih, setiap manusia yang lahir ke dunia ini akan menjadi orang pada waktunya di usia dewasa. Orang ini bakalan mempunyai ceritanya masing-masing, punya jalan hidup masing-masing. Apapun pekerjaan kita, apapun passion kita, apapun yang ingin kita tekuni, entah itu usaha atau kita jadi pegawai negeri dan lain sebagainya, yang penting itu kita harus jujur. Kita harus komit sama kerjaan kita, dan jangan lupa kita harus fokus. Ya intinya itu adalah fokus sama apapun pekerjaan kita gitu. Bener. Mau kita jadi apapun, yang penting kita udah serius, kita komit di sana. Komitmen itu yang paling penting. Itu yang sangat penting. Nah satu lagi, bagaimana caranya Agus? Bagaimana Agus dulu kan sempat bangkrut, sempat apa segala macam. Nah Agus sudah ngerti itu. Coba di share dong sama teman, gimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi gini. Dulu itu saya mikir, kok kenapa bisa seperti ini? Saya masih punya modal waktu itu, modal juga masih ada, barang dengan melimpah. Jadi saya sih stres waktu itu Ibu ya. Tapi apakah saya harus berlarut-larut seperti ini? Ketika kita menangis, ketika kita tertawa, bahkan kita tertawa ya, apalagi kita bahasnya nangis aja deh. Ketika kita sedang sedih, berduka, kita boleh nangis, kita boleh teriak sekencang-kencang apapun, tapi habis itu kita harus ada solusi. Dengan permasalahan kita itu, kalau kita tidak punya solusi, mending nggak usah nangis. Ya karena pada akhirnya percuma juga, nangis juga nggak ada hasilnya. Itulah tantangan kita, terutama sebagai laki-laki ya, jadi kepala rumah tangga dan lain sebagainya. Ya gimana caranya supaya, ya mau nggak mau emang harus bangkit gitu ya. Harus bangkit. Tidak ada pilihan untuk tidak bangkit, pilihannya cuma satu, yaitu bangun kan gitu ya, poinnya. Harus bangkit pokoknya harus tetap semangat. Kalau bisa kita semangat aja. Jalanin aja dulu, karena semua sudah diatur. Takdir itu bisa dirubah. Benar. Dengan doa dan usaha pastinya. Itu yang paling penting itu. Oke, makasih banyak ya Agus. Makasih banyak, sharingnya banyak banget. Mudah-mudahan dari Kak Agus tadi apa yang mungkin Kak Agus sudah alami bisa menjadi cerminan juga nantinya buat adik-adik di rumah yang sedang menonton atau teman-teman yang lagi mengusahakan sesuatu dan melihat sekarang ada orang yang sudah ngelewatin itu dan mungkin nantinya akan melewati lagi. Namanya juga perjalanan masih panjang ya, masih terus kita lewatin ya. Nah, artinya itu. Nah, nantinya kita berharap semoga pandemi segera berlalu, kita bisa kumpulin nih alumni-alumni hebat kita supaya kita bisa punya sharing session sekalian. Jadi bisa banget nanti sharing sama-sama dengan beliau-beliau yang sudah melewati masa-masa itu. Ya, terima kasih banyak ya. Kak Agus, terima kasih banyak udah datang. Mudah-mudahan nanti tidak kapok kalau diundang lagi. Saya senang kalau diajak sharing-sharing kayak gini. Ini sih dari dulu sih emang udah kayak gitu ya, tipe orangnya emang senang ngobrol dari dulu. Memang senang ngobrol, berbagi ilmu. Oke, gitu aja Agus, makasih banyak ya. Terima kasih Bu. Semoga sehat selalu dan usahanya mudah-mudahan selalu lancar. Amin, ya. Nanti kita punya acara, kita bisa minta sponsor sama Kak Agus. Oh siap. Nanti kita tunggu proposal. Oke, siap. Oke, itu dia Kasisma kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi dalam tayangan Kasisma episode berikutnya. Bye.
Kayak mencuri beneran. Nah, ini dia kok ini